Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita mau bahas satu gagasan yang lumayan menggelitik nih dari buku Big Little Breakthroughs, karya Josh Linkner. Kita fokus ke satu bab 10. Judulnya aja udah bikin mikir. Gunakan setiap tetes pasta gigi. Hahaha, iya judulnya unik ya. Kedengarannya kayak soal hemat biasa gitu ya. Nah, itu dia. Sumber kita kan bab itu yang intinya ngomongin obsesi keenam dari para inovator sehari-hari gitu katanya Linkner. Kemampuan buat melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Tapi kayaknya ini lebih dalam deh dari sekedar irit-iritan biasa, ya enggak sih? Jauh, jauh lebih dalam. Ini bukan cuma soal ngirit uang atau cari diskon. Konsep pasta gigi ini tuh sebenarnya nantang cara kita mikir soal keterbatasan itu sendiri. Maksudnya gimana tuh? Keterbatasan kan biasanya ya penghalang. Materialnya kurang, atau mungkin timnya kecil gitu. Biasanya kita lihat itu kayak tembok aja gitu, stop di situ. Buku ini justru ngajak kita ngelihatnya sebagai pemicu, kayak bensin buat kreativitas yang mungkin nggak kita sadari. Jadi bahasan kita hari ini ya, ngebongkar gimana sih pola pikir scrappy yang penuh akal, nggak gampang nyerah, itu bisa bikin terobosan kecil tapi dampaknya gede. Oke, scrappy. Suka nih istilahnya. Penuh akal. Jadi bukan cuma pasrah sama keadaan, tapi malah memanfaatkan keterbatasan itu ya. Oke deh, mari kita bedah nih. Gimana ceritanya kekurangan sumber daya malah bisa jadi senjata rahasia gitu? Pertanyaan bagus. Kuncinya emang di cara pandang tadi. Gunakan setiap tetes pasta gigi itu kan metafora ya, buat memaksimalkan semua yang kita punya, sekecil apapun itu, dan nolak mikir kalau kurang sumber daya dari luar kayak uang, alat canggih, tim gede, itu otomatis akhir dari segalanya. Hmm, Para inovator yang diceritain Linkner ini malah ngandelin banget sumber daya internal mereka. Apa tuh? Ya, imajinasi, akal, ketekunan. Mereka sadar banget seringnya justru kondisi serba kurang itu malah ngedorong solusi yang lebih cerdas, lebih efektif dibanding kalau sumber dayanya melimpah ruah. menarik, menarik. Biasanya kan kita mikirnya, aduh coba duitnya lebih banyak. Atau coba waktunya lebih panjang dikit gitu kan. Ini logikanya dibalik. Tepat, ada kutipan bagus di buku ini, dari dunia venture capital kalau nggak salah, bunyinya kira-kira gini. Lebih banyak perusahaan mati karena kebanyakan makan daripada kelaparan. Gangguan pencernaan ya, bukan kelaparan. Iya, maksudnya terlalu banyak sumber daya, uang kebanyakan, orang kebanyakan, pilihan terlalu banyak, itu bisa bikin kenyang. Jadi malas gerak, birokratis, fokusnya buyar, malas mikir kreatif. Sebaliknya, kalau lagi lapar, serba terbatas, itu malah maksa kita jadi lebih lincah, fokus ke yang penting-penting aja, dan lebih inovatif nyari jalannya. Oke, oke. Masuk akal kerangka berpikirnya. Tapi gimana nih contoh nyatanya? Biar kebayang gitu. Pasti ada cerita seru di buku ini. Oh, banyak banget. Salah satu yang paling visual dan unik ya, mungkin si Kolja Kugler sama band metal punk robotiknya itu, One Love Machine Band. Pernah dengar nggak? Band robot, metal punk. Hah? Gimana tuh ceritanya? Kok bisa nyambung sama konsep pasta gigi ini? Jangan bilang robotnya dari sikat gigi bekas. Ya, nggak segitu juga sih, tapi intinya mirip. Si Kolja ini bukan insinyur robotik lulusan mana gitu atau seniman yang dapat dana gede. Bukan, dia belajar sendiri, otodidak, dan bahan baku utama buat band robotnya itu besi tua, barang bekas yang dia kumpulin. Serius? Besi tua? Iya, dia pakai apa aja yang nemu, drum bekas lah, pipa-pipa, bahkan ini nih, bagian mesin pneumatik yang pakai tekanan udara itu dari bus rongsokan buat gerakin pemain musik robotnya. Tunggu, tunggu. Jadi dia bikin robot main musik dari barang rongsokan, belajar sendiri pula. Itu sih resourceful banget. Persis, nama robotnya aja udah unik nyerminin asal-usulnya. Ada Sir Elton John manajernya, ada African bass player si basis. Nah, poin pentingnya gini. Coba bayangin deh kalau si Kolja ini punya dana jutaan dolar terus akses ke teknologi robot canggih dari katakanlah NASA. Hasilnya bakal sekeren ini nggak? Kemungkinan besar sih nggak. Jadi malah nggak unik ya. Justru keterbatasannya itu material seadanya, duit pas-pasan, yang maksa dia bikin sesuatu yang estetikanya unik, suaranya khas, konsepnya jadi otentik banget dan narik perhatian. Kelangkaan itu bukan tembok, tapi malah jadi sumber keunikannya. Dia benar-benar meresep setiap potensi kreatif dari pasta gigi besi tuanya itu. Wah, luar biasa.
Jadi keterbatasan itu bukan cuma soal gimana ngatasinya, tapi bisa jadi malah ngebentuk hasilnya jadi sesuatu yang lebih oke ya. Ini sih relevan banget ya buat kita semua. Kan pasti kita pernah atau lagi ngalamin keterbatasan, entah apapun bentuknya. Di kerjaan, proyek iseng, atau ya hidup sehari-hari lah. Banget, relevan banget. Pesan utamanya tuh bukan cuman ayo jangan nyerah, tapi lebih dalam lagi. Gimana kalau keterbatasan ini sebenarnya adalah keuntungan tersembunyi buat Anda? Gimana kalau justru karena Anda nggak punya banyak sumber daya, Anda jadi kepaksa nemuin jalan yang lebih pintar, lebih efisien, atau jangan-jangan malah lebih original? Ini jadi ingat cerita si penulisnya sendiri, Josh Linkter di buku ini. Soal dia belajar gitar jazz. Ada cerita unik kan di situ? Betul. Cerita itu contoh bagus gimana keterbatasan bisa dipaksain ada buat mancing kreativitas. Pas kuliah, dosen gitar jazznya itu ngelakuin hal yang buat Linkner waktu itu rasanya aneh banget, nyiksa malah. Dosennya nyuruh dia nyopot beberapa senar gitarnya. Kadang satu, kadang dua, bahkan pernah 3 senar dilepas. Hah? Dilepas gitu aja? Pasti frustrasi banget itu jadi gitaris. Kayak kehilangan senjata utama gitu kan? Sama, dia harus, ya kalau pakai istilah kerennya, men-MacGyver situasinya. Nyari cara baru buat bunyiin akor, melodi, pakai apa yang sisa. Terus hasilnya gimana? Jadi ancur beneran mainnya? Justru kebalikannya. Proses dipaksa kreatif itu malah ngebuka pintu ke cara main yang bener-bener baru buat dia. Dia nemu voicing akor yang unik, pola melodi yang nggak kepikiran sebelumnya. Ide-ide yang tadinya ketutup sama enaknya main pakai 6 senar, malah muncul. Lebih dari itu, pengalaman ini ngebangun keberanian musikalnya gitu. Dia jadi belajar kalau dia bisa kok nemu solusi kreatif meskipun alat utamanya dikurangin. Belajar meres musik dari pasta gigi gitar yang nggak lengkap. Wow, jadi kadang keterbatasan itu perlu diciptain atau minimal diterima dengan sadar ya biar ada lompatan kreatif. Bukan cuma pasrah pas lagi kepaksa aja. Ini jadi nyambung ke contoh lain yang soal keterbatasan fisik dan lingkungan. Para pelari Kenya itu, terutama suku Kalenjin, mereka kan dominan banget di lari jarak jauh dunia. Iya, dominasi mereka tuh emang gila sih. Dan sering banget orang langsung mikir, oh pasti genetikanya bagus atau lingkungannya mendukung, latihan di dataran tinggi. Nah, buku ini ngutip penelitiannya David Epstein yang gali lebih dalam. Meskipun faktor genetik sama lingkungan itu ada perannya ya, tapi Epstein nemuin ada faktor kunci lain yang seling kelewat. Oh ya, apa tuh? Kemampuan mereka yang luar biasa buat bertahan pas lagi susah. Epstein nyebutnya to run fast on an empty tank. Kemampuan buat tetap lari kenceng meskipun rasanya energi udah habis, badan udah teriak minta berhenti. Ini bukan soal fisik doang, tapi lebih ke mentalitas yang udah nancep banget. Jadi kayak ketangguhan mental yang levelnya dewa gitu ya? Kurang lebih gitu. Budaya Kalenjin menurut penelitian itu emang nanemin ketangguhan ini dari kecil banget. Salah satunya lewat ritual-ritual adat yang keras, yang nuntut daya tahan fisik sama mental. Mereka diajarin buat nggak goyah pas ngerasain sakit atau nggak nyaman. Ini bentuk lain dari menggunakan setiap tetes pasta gigi tadi, tapi konteksnya sumber daya internal. Memaksimalkan daya tahan, kemauan keras, semangat juang pas sumber daya luar kayak energi fisik atau rasa nyaman udah tipis banget, mereka belajar meres performa puncak dari tangki yang rasanya udah kosong. Menarik ini. Jadi nggak cuma soal kurang bahan atau alat, tapi juga kurangnya kondisi fisik ideal dan gimana mental bisa ngatasin itu. Nah, sekarang kalau contoh di skala yang lebih gede gimana? Misalnya organisasi atau bisnis. Prinsip ini jalan juga nggak? Jalan banget. Salah satu contoh bagus di buku ini tuh cerita lahirnya Innovation Academy di University of Florida, UF. Pendirinya, Jeff Side, mulainya bukan dari nanya kelebihan kita apa ya, tapi malah nanya apa sih kekurangan kita? Nyari kekurangan buat jadi titik mulai. Agak nggak biasa ya buat universitas segede UF. Emang apa aja kekurangan yang dia lihat waktu itu? Dia nemuin beberapa. Pertama, soal kapasitas. Pendaftar buat semester musim gugur itu membludak, tapi pas musim dingin sama semi, kampus cenderung sepi. Kedua, soal keragaman mahasiswanya perlu ditingkatin katanya. Ketiga, banyak lulusan UF yang pinter-pinter malah cabut dari kota Gainesville habis lulus, jadi ada brain drain lokal gitu. Keempat, dia ngerasa kurikulum biasa itu kurang cukup ngasih bekal skill penting abad 21, kayak mikir kreatif, kerja bareng, sama pola pikir inovatif. Oke, jadi ada beberapa masalah atau kelangkaan ya. Terus gimana itu jadi pasta gigi buat Innovation Academy-nya? Nah, semua kekurangan ini malah dijadiin input desain utama buat program itu.
Innovation Academy sengaja dirancang buat ngatasin kekurangan-kekurangan tadi. Mahasiswanya masuk pas semester musim semi, bukan gugur. Jadi bantu nyimbangin jumlah orang di kampus sepanjang tahun, manfaatin fasilitas yang tadinya kurang kepake. Kurikulumnya fokus ke inovasi, kreativitas, kewirausahaan, ngejawab kebutuhan skill abad 21 tadi. Mereka juga ada program yang dorong mahasiswa buat aktif di komunitas lokal Gainesville, harapannya biar lebih banyak yang betah tinggal di sana habis lulus. Jadi program inovatif ini lahir karena ada kelangkaan, bukan meskipun ada kelangkaan. Dan lucunya, program ini sekarang ngajarin pola pikir Scrappy yang sama ke mahasiswanya. Keren banget. Kelangkaan jadi cetak biru inovasi. Nah, tadi udah bahas kurang material, fisik, sama struktur. Gimana sama waktu? Waktu kan sering banget rasanya jadi musuh kita. Justru bisa jadi teman baik lor kalau kita tahu caranya. Lingner nyebut contoh Lin-Manuel Miranda yang bikin musikal Hamilton itu. Miranda ngaku terang-terangan kalau dia butuh deadline ketat biar bisa produktif. Kalau nggak ada tekanan waktu, mungkin mahakaryanya itu nggak bakal kelar. Tapi ada yang lebih gila lagi kan soal waktu, yang bikin South Park. Ah iya, Trey Parker sama Matt Stone. Cara kerja mereka ini udah jadi legenda saking gilanya. Mereka bikin tiap episode South Park yang sering banget nyindir berita baru cuma dalam waktu 6 hari. Dari nol, ide doang sampai siap tayang di TV. 6 hari? Serius? Gila itu sih. Gimana caranya? Bukannya malah jadi jelek kualitasnya? Nah, itu dia uniknya. Menurut Parker sama Stone, justru deadline super mepet itu yang maksa mereka buat 1. Super kreatif dan cepat ambil keputusan. 2. Tetap relevan sama isu terkini, kan nggak ada waktu buat basi. Dan 3. Yang paling penting, ngejaga mereka dari overthinking, mikir kebanyakan atau ragu-ragu gitu. Mereka percaya kalau waktu kebanyakan malah bisa ngelembekin ide-ide awal yang paling spontan dan berani. Jadi buat mereka, kurangnya waktu bukan masalah, tapi alat kreatif yang penting banget. Mereka meres tiap detik dari pasta gigi waktu mereka. Ini bener-bener muter balik cara pandang umum soal waktu sama kreativitas ya. Terus ada satu lagi cerita yang menurut saya paling nunjukin bedanya sumber daya minim sama hasil maksimal. Taras Kravchuk sama Tarfor Motorcycles. Iya, kisah Taras ini kayaknya jadi simbol filosofi gunakan setiap tetes pasta gigi di dunia startup teknologi yang biasanya kan identik sama dana gede-gedean. Si Taras ini punya mimpi gede, bikin motor listrik yang beda banget, keren tapi juga ramah lingkungan. Wah, kedengarannya butuh modal gede sama tim insinyur hebat ya? Kenyataannya, dia mulai proyek ini modalnya kurang dari $50.000. Awalnya kerja sendiri, terus nemu 2 insinyur dari iklan di Craigslist. Tempat kerjanya, garasi sempit di Brooklyn. Coba deh bandingin sama raksasa kayak Harley Davidson. Kabarnya mereka habis lebih dari $100 juta dan bertahun-tahun buat ngembangin motor listrik mereka, Project Livewire, yang malah sempat ada masalah produksi juga. Gila, bedanya jauh banget. $50.000 lawan $100 juta lebih. Kok bisa si Taras ini bersaing? Apalagi bikin sesuatu yang dianggap inovatif. Apa rahasianya? Rahasianya yaitu tadi, keterbatasan yang ekstrim maksa dia mikir cerdik banget. Karena duitnya mepet, dia nggak bisa foya-foya kayak Harley. Dia harus meres tiap dolar, tiap ide, tiap bahan. Contohnya nih soal desain. Motor Tarform itu dibikin modular. Artinya, bagian penting kayak baterai atau komponen elektronik itu bisa gampang dicopot, diganti, atau di-upgrade nanti kalau teknologinya makin maju. Jadi motornya nggak cepat kelihatan jadul ya? Pinter banget itu dari sisi lingkungan sama nilai jangka panjang. Tepat. Beda kan sama banyak produk teknologi sekarang yang kayak sengaja dibikin biar cepet ganti baru. Modularity ini mungkin lahir bukan cuma karena dia idealis, tapi juga karena kebutuhan buat nawarin nilai lebih dengan modal terbatas. Dia juga nggak bisa pakai bahan-bahan mahal, jadi dia eksperimen pakai bahan ramah lingkungan yang lebih murah tapi tetap kuat dan bagus dilihat, kayak serat rami buat bodinya, terus aluminium daur ulang. Fokus ke lingkungan ini jadi bagian penting dari Tarform, dan lagi-lagi mungkin ini kedorong juga sama keharusan buat efisien. Jadi kurangnya duit sama bahan, itu malah ngedorong inovasi di desain modular sama bahan ramah lingkungan. 2 hal yang sekarang jadi nilai jual utama Tarform. Betul, Tara sendiri bilang suksesnya itu bukan karena satu gebrakan gede atau satu ide jenius aja. Kata dia, ini hasil dari ratusan atau ribuan kemajuan kecil yang nyatu jadi kemenangan besar.
Tiap langkah kecil lahir dari usaha mecahin masalah pakai apa yang ada, merespon solusi dari tiap tantangan. Ini inti dari filosofi Big Little Breakthroughs yang dibahas Lingner. Dan itu sering banget lahir dari cara mikir gunakan setiap tetes pasta gigi. Pas dompet tipis, ya imajinasi sama akal harus kerja keras. Kepaksa nyari jalan pintas yang cerdas, bukan jalan tol yang mahal, tapi mungkin kurang inovatif. Luar biasa sih ini. Dari band robot besi tua, gitar tanpa senar, pelari tangguh, program kampus inovatif, pembuat kartun super cepat, sampai motor listrik modular dari garasi sempit, semua ceritanya nunjuk ke arah yang sama ya. Ya, intinya jadi makin jelas kan, keterbatasan itu bukan musuh inovasi. Seringnya malah bisa jadi teman baiknya. Kuncinya ada di gimana kita nanggepin keterbatasan itu. Jadi, menggunakan setiap tetes pasta gigi ini sebenarnya soal ngubah cara pandang kita secara drastis gitu ya. Ngelihat batasan bukan sebagai akhir jalan, tapi sebagai titik start yang unik. Tepat sekali. Ngelihatnya bukan kayak tembok penghalang, tapi kayak pondasi buat bangun sesuatu yang beda, yang mungkin lebih efektif, lebih kuat, atau lebih punya makna. Keterbatasan itu maksa kita keluar dari jalur biasa, nantang asumsi-asumsi lama, dan ngedorong kita nyari solusi yang nggak biasa. Hasilnya seringkali lebih pas sama kebutuhan asli, dan lebih tahan banting. Ini kayak pertarungan di mana kecerdikan, resourcefulness, ngalahin sekedar punya banyak sumber daya, resources. Imajinasi sama akal jadi modal utama pas duit lagi terbatas. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal inovasi sama mecahin masalah sih. Bukan lagi soal nunggu sumber daya ideal datang, tapi gimana caranya maksimalin apa yang ada sekarang. Dan bahkan, mungkin sengaja nyari atau bikin keterbatasan tertentu, kayak dosen gitarnya Lingner, atau yang bikin South Park itu buat mancing jenis kreativitas yang beda. Oke, ini banyak banget ya bahan buat direnungin. Setelah dengar semua contoh sama analisis ini, kami mau ninggalin satu pemikiran terakhir buat Anda nih, para pendengar. Coba deh, luangin waktu bentar buat ngenalin satu keterbatasan spesifik yang lagi Anda hadapin sekarang. Mungkin di kerjaan, proyek sampingan, kuliah, atau bahkan di hubungan pribadi Anda. Bisa jadi kurang waktu, kurang dana, kurang info, kurang dukungan, atau apa aja lah. Udah kebayang? Nah, daripada langsung bete atau ngelihatnya sebagai masalah yang harus dihilangin, gimana kalau coba trik mental ini? Gimana kalau Anda coba ngelihat keterbatasan itu bukan sebagai penghalang, tapi sebagai bahan baku. Sebagai titik mulai yang menarik buat sebuah solusi yang benar-benar baru. Solusi yang mungkin nggak akan kepikiran kalau Anda punya semua sumber daya yang Anda mau. Gimana caranya Anda bisa menggunakan setiap tetes pasta gigi dari situasi spesifik yang lagi Anda hadapin itu? Apa potensi tersembunyi yang bisa diperas dari kondisi serba kurang itu? Itu tantangan kecil dari kami buat Anda coba eksplorasi sendiri. Siapa tahu kan, keterbatasan Anda berikutnya justru bisa jadi sumber terobosan kecil Anda yang besar. Sampai jumpa di sesi kupas tuntas berikutnya ya.